Kok ya bisa? Aduh ya Allah. Ngeri. Ngeri, ngeri. Aduh. Apa lagi tuh? Ini tisu nih. Iya ini 5,4 juta, 5,4 juta. Ini bukan murah ya, memang mahal ya. Sekarang jadi berapa? Berapa? 30 cuma 120.000 aja. 5,4 juta. Enteng banget mulutnya bilang 5,4 juta. Enteng banget. Tisu apa? 5,4 juta, say. Buset. Apalah tisu. Nah, orang yang mulut bicara jelas-jelas untuk ngebelain kita semua ya. Berani gitu loh sampai sekarang berkorban masuk ke dalam tuh. Kayak gitu dicecer. Tisu air anjir. Iya masa dari 5,4 juta jadi 100.000 tuh yang bener aja sih. Oh bukan, itu bukan marketing, maaf ya. Itu bukan marketing saya. Itu tepu boti. Tepu boti. Ya, tepu boti. Gak ada marketing kayak begitu. Marketing itu kita beli nih. Kita beli modal udah buat barang, modal mungkin kita tambah lagi buat bayar toko misal ya, terus kita buat modal lagi misalnya buat iklan ya, modal barang bayar toko iklan, nggak apa-apa lah kita naikin mungkin sekitar 2-3 kali harga untuk bisa didiskon 70%. Misal nih beli pensil alis harga 2.000 perak, lu jual 10.000, 15.000 rupiah, lu diskon 7.000, jadi 7.000, ketutuplah harga iklan, harga toko, itu baru namanya marketing. Untung dikit aja. Tapi kalau pensil alis 2.000 perak, lu jual 600.000, buset, buset, itu jahara namanya tuh, itu jahara tuh nggak ada. Marketing, udah semua marketing. Kecuali kau punya barang, itu cuma satu-satunya di dunia. Barang antik, peninggalan nenek moyang lu misalnya. Terserah lu mau jual berapa, say. Gak ada lagi barang itu. Tapi kalau pensil alis, barangnya berserakan di seluruh dunia ada. Di gudang masih ada ribuan bahkan jutaan stok. Lu jual harga dari 2.000 perak ke 600.000, itu bukan marketing ya. Udah semua marketing. Nggak boleh kayak begitu. Tidak boleh kayak begitu. Pinjam menu ya? Iya. Ya, jangan kayak begitulah. Makanya kok dibilang marketing kayak begitu, nggak boleh kayak begitu. Gila 5,4 juta jadi ratusan ribu, itu berarti memang bohong sayang Miko-chan. Nggak mungkin itu. Nggak ada Miko-chan orang dagang seperti itu. Nggak ada. Terus kita dibilang pengiri. Mau iri apa coba? Sama orang yang punya urusan sama LP. Orang yang dihujat banyak orang. Orang yang diuber-uber reseller. Iri apa?
Iri apa, say? Iri lo katanya. Aduh. Gak perlu iri sama kayak begitu, mama gak iri, say. Gak ada iri sama sekali, ngapain iri? Makanya sekolah atau seenggak-enggaknya belajarlah yang benar supaya tahu norma-normanya orang berdagang gimana ya. Gua ngiri sama yang kayak begitu, aduh mohon maaf. Gak akan pernah iri sama yang kayak begitu. Di dunia aja udah kena banyak hujatan. Apalagi ntar pas metong, say. Ditanya kamu dagang gimana? Apa gimana ceritanya lu pensil alis 2000 perak lu jual 600.000? Gak ada lagi yang udah beli, sayang. Kan udah dibilangin, udah diceritain, udah dikasih tahu. Yang namanya kayak di sini nih, kalau ada yang beli kelihatan kayak rame itu bisa pesenan. Jadi pura-puranya berapa ratus handphone itu ngeklik beli, tapi nggak ada transaksi. Jadi nggak usah kalian itu ngelihat itu orang itu dibeli, nggak ada itu. Ya. Serum berapa, Mi? Serum apa, Queen? Ini nih bukan serum, ini mah iya Magic Lip Serum, sorry, bener, Magic Lip Serum. Kebalik tuh, lihat. Magic mau, Mi, katanya. Siapa nih? Siapa? Kalian mau, sayang? Mau yang kupakai ini, Sofia mau. Selain Sofia siapa lagi yang mau? Selain Sofia. Berapa harganya, Mi? Kakak Sri itu Mami jual. Iya ya, aku ada ini. Buka dong keranjangnya. Mi mau. Oh, Oke, 2 menit aja sekilas iklan. 2 menit aja sekilas iklan. Gue masih pengen bahas itu tadi ya. Mamski masih pengen bahas banget, sayang. Gak lama-lama ya. Oke, ini biar kalian tahu. Ada harga satuan dan harga yang bundling lebih cuan 3. Jadi Mamski masukin dua-duanya. Jadi kalian tahu gimana perbandingan harga. Dan ini tidak pernah naik, tidak pernah turun-turun banget. Karena memang harganya yang segitu-gitunya, udah setahun lebih Mamski dagang ini. Kerjasama dengan Presley Skin, jadi silakan lihat. Harganya yang segitu-gitu aja. Etalase 1 untuk yang bundling isi 3 lebih cuan. Cepetan sekarang, 1, 2, 3. Let's go. Yang satuan di etalase 2, biar tahu harganya, perbandingan harganya ya. Di etalase 1 lebih cuan, dapatnya 3. 3. Bedak. Ya, Mamski jualan bedak. Bedaknya nanti dulu, belum. Ini aja nih. Ini dulu nih Magic Lip Serum. Udah check out, Mi. Thank you sayangku, Sofia. Oh, baju nanti ya, baju ya. Per baju-bajuan jam 2. Baju jam 2. Sekarang per skincarean atau yang kalian mau nih Magic Lip Serum ambil dulu. Yuk, waktunya sekilas iklannya semenit aja, nggak lama-lama ya. Sekilas iklan 1 menit. 1 menit saja. 1 menit. Enggak, warnanya sama dong, transparan. Warnanya transparan, tapi di bibir untuk mengatasi bibir kamu supaya nggak kering, pecah-pecah, dan yang ngerokok bibirnya hitam pakai ini deh. Halo Lucky Queen, rahasianya skincare-nya harus yang bagus. Terus ini pakai lip serum, jadi kan habis minum, habis makan, terus kamu pakai lagi. Nanti kamu makan, minum, kena gelas, dia nggak bakal transfer. Nanti Mamski nge-live nih sampai berjam-jam juga tetap warnanya pink.
pink. Tahan dong. Bagus, say. Nah ini nih kalau udah pink gini, boleh kamu beginiin aja atau pakein lipstick lagi juga cocok. Enggak juga nggak apa-apa. Dia tuh kayak warna pink alami. Udah gitu tahan lama, nggak transfer dan membuat bibir kamu tuh lembab. Pokoknya nggak kering-kering lagi. Udah habis. Bye. Sebagus itu loh lip serumnya, betul sekali. Lip serumnya Cucok Meong, banyak yang cocok, banyak yang suka, alhamdulillah. Ya, karena juga memang ya kayak beginilah orang dagang itu. Kamu jual ini nih satunya 65.000. Harga nggak pernah berubah. Ya segitulah harga 65.000, bukan dari 1 juta jadi 65, enggak. 65 ya 65. Tapi dapat 3 bundle 3 isi 3 berapa? 100. Aku dapat 3. Kakak Sofia dapat berapa coba tadi? Sofia dapatnya berapa, say? Yang 3 tadi 100.000 berapa tuh? 120. Itu jualan. Satunya 65, 3 120. Itu jualan. Itu loh, say. Ya kan? Udah pada dapat semua? Kayaknya ada Doktif tadi masuk. Doktif. Kakak Inke 120 dapat 3. Nah, iya kan? Bisa patungan sama adik-adik kakaknya, sama sahabatnya. Yuk patungan aja 120.000 yuk. Jadi satunya berapa? Dapatnya 40.000. Gitu, itu baru jualan. Beli bundling lebih murah dari beli satuan. Gitu loh, say. Ya. Dan hasilnya harus bagus, di bibir bagus. Sudah Mi, dapat yang 3, thank you. Udah semua ya. Oke, kita lanjut. Jadi, gimana Mamsi nggak kesal dan gedek? Gedek dong gue ngelihat itu postingannya si dokter. Siapa? RG. Kok bisa dia memposting itu? Dari akun abal-abal bahasanya ngata-ngatain Doktif, diposting ulang coba. Kayak nggak mungkin deh orang punya pendidikan tinggi itu mau memposting bahasanya tuh bahasa kasar banget dari kayak jalanan gitu. Meneng hini sinap kinentini. Ya Allah. Meneng hini sinap kinentini. Coba itu di repost. Mau bilangnya itu dari akunnya orang siapapun, kita nggak mungkin merepost sembarangan. Mosok ya nggak disaring sih bahasa kayak gitu sampai masuk ke akun kita. Inartini nyina inapina. Nah, coba dengerin. Meneng hini sinap kinentini. Masa nggak ngerti sih bahasa gitu? Oke, gue kasih contoh lagi. Ini Budi misalnya. Ini Nini Binudini. Misalnya nama saya Emma. Nina Mina Nina Sina Yina Hine Mina. Ya kan? Ngerti nggak? Ya. Nah, kok nggak ngerti sih? Ini suami gue juga nggak ngerti. Ini gimana jadinya ngejelasin? Gue nggak berani pakai bahasa yang benar. Kenapa SD itu? Gue nggak berani pakai bahasa. Cewek doang yang ngerti. Kok cewek doang yang ngerti? Iya, zaman SD. Oh, ngerti tuh pada ngerti enggak Ami? Saya bukan anak gaul. Itu bukan bahasa gaul juga sih. Bahasa bencong. Sayang ah. Apa dah nggak ngerti? Ya udah gue ganti yang lain dulu bahasanya. Gue ganti dulu. Oke. Demeng enggak. Oh, apalagi bahasa Inggris kena AI gua gimana? Bahasa Inggris kena AI-nya. TikTok habis gua nanti kena di PL. Nggak bisa. Tunggu deh. Pakai bahasa apa ya anak ayam? Menenghini sinap kinan ini gua nggak ngerti sih kalian ah. Kurang ini nih kurang gercep nih. Itu si dok abu-abu itu posting ada bahasanya tuh gini. Oh gini, Mafeng Hivi Safab Kevin TV. Mafeng Hivi Safab Kevin TV. Ngerti nggak? Mafeng Hivi Safab
Kevin TV. Tapi nggak ngerti juga, gue udah nyerah deh sama kalian, gue nyerah. Kalian pengen gue di PL kalau tambah gak ngerti. Allah, Mefeng Hivi Safa Kevin TV, masa nggak tahu sih kalian? Ya iya. Ojo boso Jowo. AI-nya TikToknya lebih pinter. Jangan dong. Ngerti toh? Paham sekarang? Itu di repost sama dia. Ngata-ngatain Doktif tuh pakai bahasa begitu, coba di repost. Ih, aneh banget, guys. Ojo boso Jowo. Gak. Wes saya ngerti. Saya orang ngerti ya wes. Deritamu. Sek yo. Gak bisa, itu tadi bahasa itu juga udah gue keluarin. Meneng hini sinap kinentini aja lu kudu kagak ngerti. Itu kan bahasa Binancini. Serah deh. Lu kalau nggak ngerti bukan ini gue. Bukan urusan gue lagi. Gue udah ngasih clue ya ke kalian ya. Gue udah ngasih petunjuk. Kalau itu kalian gue nggak ngerti juga, gue udah nggak tahu lagi harus gimana lagi. Karena itu bahasa tuh bahasa kotor banget, tapi itu di repost sama si Dog Grey ya, the Grey Dog, the face gray, face gray. Sumpah guys, gue sampai kaget. Itu kan di posting tuh sama Doktif. Gue lihat kan tadi pagi nih, abis subuh. Pas gue lihat gini, makanya milenial belajar sama Gen X. Pas gini, beneran nih. Terus gue langsung ke IG-nya dia dong. Gue buka tuh story Rory-nya. Di story Rory-nya ada say. Emang dia posting. Ya ampun, gue bilang amit-amit. Gimana sih nih, gue bilang. Kok bisa ya posting-posting kayak gitu? Apa namanya bahasanya, ya ampun, nggak banget. Siapa tuh? Kok kayak dia manggil gua sih? $15 ya? Yes! 15 gue udah gak sabar. Gue mau dateng. Gue mau lihat. Gue mau saksikan itu secara langsung mukanya si Dog. Nih kalian yang mau ngeliat muka gue secara langsung bisa. Kita dateng yuk. Kok abu-abu Doktif sih? Doktif mah cantik, cerdas. Itu yang abu-abu minyak, nggak jelas. Dia ngeposting, nge-repost postingan dari akun abal-abal yang ngebelain dia nih ceritanya, menghujat si Doktif, di reposting sama dia tadi pagi nih. Bahasanya itu tadi. Lu suka Mefeng Hivi Safa Kevin TV ya? Bayangin. Bahasa kayak gitu di repost. Coba apaan? Berpendidikan kok kayak gitu. Ajaib. Nggak demen gua. Ada. Coba aja kalian lihat tuh. Postingannya di Doktif. Coba kalian lihat aja.
Gue sampai gini, pantesan ini nggak jelas ini. Pantes dipertanyakan gelarnya dari mana. Dipertanyakan lah. Gara-gara Doktif itu membahas soal minuman suplemen yang disuruh naro di bawah lidah itu loh, say. Bayangin. Lah kok iso ngono lho. Tuh tanggal 15 juga si Warwerwar itu juga barengan tuh Warwerwar sidangnya. Wah, Doktif gimana itu ya? Kalau menurut DJ lawyer mengatakan bahwa kalau sampai bukti itu terbukti berasal dari bukti yang melanggar hukum, tidak bisa dijadikan barang bukti. Sehingga NM bisa bebas. Dan kalau udah bebas, langsung serangan balik ya. Serangan balik. Gak sabar gua. Gua gak sabar coy. Asli. Apa ose gitu loh. Iya kangen ya. Yang katanya itu modal mulut, apa biarin mulutnya, dia mau ngapain juga nggak ngerugin orang kok. Nggak ada dia ngerugin orang, dia mau ngomong malah bagus, ngasih edukasi ke orang banyak. Semua followernya dari Sabang sampai Merauke yang nonton live-nya dia kan jadi tahu tentang overclaim, overprice. Itu bahasa baru yang kita baru denger. Kalau Mas Kisi sudah tahu dari lama, tapi kan itu tidak umum ya. Diperdengarkan gitu loh. Bahasa overprice, overclaim itu aku tahu. Tapi kan nggak tahu bahwa kita tuh ada yang sanggup ngelakuin itu terang-terangan. Itu loh guys. Makanya gunanya ada Nikita Mirzani itu ya masih ada gunanya. Jelek-jeleknya juga masih berguna gitu loh. Sementara itu yang lawan-lawannya apa itu? Guna lu apa ya? Gak ada gunanya lu. Useless. Dibilang mau Niki keluar-keluar bikin huru-hara untuk beberapa orang mah bodo amat, menghibur kok buat kita semua. Gue aja demen ngeliatin dia lucu, lagi live lucu banget. Gue aja demen nonton, biarpun gue kemarin itu sama dia ribut, tapi gue masih demen ngeliatin dia. Kenapa emangnya? Emang dia lucu, emang dia gamblang kalau ngomong. Kalau ngomong juga berdasarkan fakta data kok, nggak asal-asal ngomong. Si Niki. Iya, soal kekurangan juga banyak kekurangan. Gak usah sok paling baik deh. Semua orang juga punya kekurangan. Yang penting kan dia gak munafik gitu loh si Niki. Waktu dia datengin rumahnya si ular itu kan, baik banget dia kan, nge-review rumahnya ular. Tiba-tiba ditusuk dari belakang sama si ular. Ngeberangkatin Warwerwar. Marahlah Niki. Dikulitin baru tau rasa, ya kan? Bukit, yuhu. Akhirnya ketahuan banget itu ternyata si amnesia, Ratu Amnesia, pura-pura lupa, bohong pula pertama-tamanya bohong. Thank you Bukit. Oh gini bohong banget. Enggak kok, aku nggak tahu apa-apa. Enggak, bukan dari tempat aku, bukan dari travel aku. Ini bohong banget, nggak taunya ketahuan emang dari travel dia. Ya ampun. Tanggal 15 katanya sidangnya. Bukit. Sidang tanggal 15. Gue bilang, ih. Peres-peres. Iya, Niki mah emang berani. Kalau emang dia bener mah dia berani ngomong.
Kamu ada headset? Headset ada. Video call dulu. Nih yang tanggal 15 Doktif udah di Jakarta kan ya? Itu penista agama lagi di ini kan, lagi di pengadilan kan tanggal 15 ya. Doktif datang dong pastinya. Tanggal 15. Si War di sidang. Si RG kan dipanggil jadi saksi tuh RG. Nggak ada mediasi. Dipanggil saksi kayaknya minggu ini deh. Minggu ini tuh. Nggak tahu hari Senin, Selasa, apa Rabu gitu. Belum. Juragan 99 mah sama istrinya nggak bakalan mundur tuh sama Sandy. Ya anak yang udah disenggol gimana sih kalau anak udah disenggol? Kan ada tuh fitinya. Dibilang Cina-Cinat. Iya anak itu ntar lahirnya Cina-Cinat. Makanya ya mulut itu ya, Bo. Mi, kenapa orang jahat lebih utama menang dari yang baik ya, Mams? Enggak dong, Nabila, lihat aja di semua sinetron yang aku pernah syuting ya. Aku kan pemain antagonis. Aku syuting udah ribuan episode. Ribuan. Ya, dari tahun 94 tuh gue syuting. Melatih untuk Marvel aja tuh 365 episode, baru satu judul itu. Kesetiaan Cinta 150 episode. Cinta Kirana 100 episode. Belum yang gue nggak inget lagi tuh Hidayah, Karma, terus sinetron aduh banyak banget nih pokoknya gue sampai lupa sinetron gue sendiri banyak banget. Buka aja tuh Wikipedia. Itu kan gue antagonis. Di awal tuh selalu kelihatan menang memang. Jadi kita tuh dikasih menang dulu di awal. Pemeran antagonis tuh kayak gue nih, syutingnya antagonis ya. Selalu menang di awal. Sampai ketawa-ketawa biasanya gitu tuh adegannya. Kenapa jadi begini kunciran gue? Selalu tuh ketawa-ketawa tuh si antagonis tuh. Yes, kita berhasil. Habis itu hancur saya. Yang kesambur geledek lah, yang masuk ke itu gilingannya semen lah, yang keranda mayat kebakar lah. Kayak gitu tuh sinetron aja, film aja begitu. Antagonis itu di depan itu ketawa-ketawa, seneng-seneng, dipikir berhasil. Ketabrak kereta api anjir loh. Ember. kena susu basi. Pokoknya susu. Soal siapa? Liang kuburnya keisi air lah. Ada aja pokoknya kalau antagonis mah. Masuk ke RSJ lah. Pokoknya kalau lu berbuat suatu kejahatan gak bakalan bisa lari ya. Oh ya, gak bakal bisa lari. Lu bakal kena. Cepat atau lambat lu bakal kena. Udah gitu. Iya, ini juga nggak seneng-seneng banget, udah ketar-ketir say.
udah ketar-ketir, penjualan menurun drastis, utangnya masih numpuk, di mana-mana masih ada utang. Lu pikir nggak ada bunganya? Ada bunganya sayang. Udah gitu, kalau orang yang punya banyak salah, kira-kira perlu nggak bayar denda? Pasti kalau ada salahnya kan kena denda kan, pelanggaran tuh ada dendanya kan. Denda, lama-lama coba dari tabungannya penuh, pemasukannya nggak ada, berarti kan nggak nambah lagi nih dutanya. Mulai turun nih seperempat, mulai turun lagi setengah, separuh. Sekarang udah tinggal lagi nih, udah turun lagi 3/4, sisanya masih 1/4 say. Habis lama-lama, percaya deh, lama-lama habis. Gua pacaran sama suami orang, gilingan padi. Kalau soal si kasus itu ya, menurut gue itu mah jebakan Batman say. Udahlah, itu jebakan Batman lah. Yang lekongnya juga emang naughty. Ya. Tuh. Bukan jebakannya untuk yang lagi ketemuan itu ketemuan itu memang ada transaksi, ya kan? Setelahnya jatuhnya jadinya kayak jebakan, setelahnya gitu say. Jatuhnya kayak jebakan Batman. Kenapa? Namanya orang transaksi itu kan beli putus. Ngapain lu koar-koar berapa tahun kemudian? Apa sih? Maksudnya apa? Nah sekarang dia udah mau mengutarakan semua ininya dia kan, cerita cinta satu malam. Cinta satu malam, oh indahnya cinta satu malam, banyaknya dosanya. Amit. Lagian ya, udah punya istri bagus-bagus, cakep-cakep, cantik-cantik kok ya bisa ya. Heran loh itu, tapi gue sumpah loh guys, kayak kok bisa sih gitu loh. Apa kurangnya? Kadang-kadang tuh kalau kita pikir ya say, apa ya kurangnya ya si ibu ya gitu. Tapi sebenarnya bukan kekurangan dari si ibu ya, bukan kekurangan ibu, tapi emang itulah laki-laki yang nggak tahu diuntung. Laki-laki yang nggak tahu diuntung say. Kalau kita mempunyai pasangan seorang laki-laki yang nggak tahu diuntung, nggak bersyukur, nggak yang merasakan apa namanya komitmen dan tanggung jawab kepada Allah ya, bukan kepada si pasangan ya, bertanggung jawab kepada Tuhan itu sebagai komitmen yang dia harus pegang dan takut kalau melanggar.
Berarti kan dia nggak takut sama Tuhannya dong. Susah saya. Mau lu secantik Miss Universe, mau lu sebaik apapun jadi perempuan, tetap aja bakalan dibohongin, dikadalin. Itu ya tandanya orang yang nggak punya rasa malu, tanggung jawab, komit gitu ya, komit, dan yang pastinya imannya setipis selembar tisu. Ya, dan menurut aku ya pribadi ya, orang yang suka jina-jinan itu orang yang nggak pede sebenarnya, terus juga punya penyimpangan. Ada sayang, punya penyimpangan. Karena kalau Binel ini beli itu kan nggak pakai perasaan ya say. Jumpa fans nanti ya. Kita atur oke? Emania. Jumpa Emania. Cie. Ngeri ya. Hobi jajan, membeli kayak begitu. Ada gak sih, tuh aneh banget. Hai Oce. Ya, dan berarti imannya dipertanyakan ya say, imannya dipertanyakan. Gak ada orang yang punya iman kuat itu mau begitu, gak ada. Takut lah, ngerasa Allah kan ngeliatin terus. Apalagi dosa gede begitu. Buset, takut banget Bo. Sama aja kayak lu pakai narkocrot gitu. Takut lah, atau lu ngambil duit orang. Takut lah Bo. Mana lu berani sih? Iya. Itu mah sekong say. Dan munawirin ya, munawirin dong, karena kan yang ditonjolinnya kan seolah-olah kayak alim banget kan. Ditonjol-tonjolkannya tuh keluarga SMW. Keluarga SMW gitu yang ditonjol-tonjolin gitu kan. Mendingan gak usah nonjolin hal-hal itu sekalian gitu loh. Justru karena ditonjolkannya seperti seolah-olah yang imannya tebel, makanya kita enek. Begitu ngelihat, ya elah, pencitraan doang toh. Ternyata lu sekong coy. Ternyata sekong. Belanja, bayangin lo, belanja. Nih ya gue kasih tahu ya. Banyak banget laki-laki yang gelai banget sama belanja. Belanja kue apem tuh, itu tidak semua loh laki-laki mau begitu. Karena apa? Kan gue tanya tuh beberapa orang cowok-cowok gitu, Cinawino, lu kalau belinji inapinem mau nggak sih lu? Ih, katanya ngapain sih? Ngapain kayak begitu katanya? Yang suka mah suka aja banyak kok, bisa cari. Yang kayak begitu mah sekong di sini nih. Iya. Emangnya lu bisa dites dulu? Liatin deh surat lu berobat ke dokter dong. General check up lu dalam 3 bulan terakhir. Gue mau lihat dulu lu negatif apa positif. Kan kita nggak bisa ngomong begitu. Dites dulu, nggak mungkin coblos aja.
udah nggak intelek, dipertanyakan keimanannya, dan jelas-jelas tidak higienis karena nggak ada jaminan. Udah gitu nggak punya tanggung jawab juga, nggak punya tanggung jawab untuk komitmennya kepada Tuhan nomor satu, kedua kepada pasangan, dan membuka peluang menularkan. Karena apa? Circle kayak begitu, circle yang begitu bukannya kebal ya, semua punya imun sistemnya, manusia tuh sama semua, tanpa pengaman ya ada resikonya tinggi sekali untuk terpapar. Bayangin say, kita udah jaga-jaga kesehatan, istri ya kan, ikut lari lah, minum suplemen lah, jaga badan, setiap ada pasangan sama satu orang aja. Untuk apa? Ya untuk komplit sehat lahir dan batin. Sehat lahir dan batin. Yang ini pasangan kesono kemari. Emangnya punya di rumah ada alat deteksi untuk virus itu? Kagak ada kan say? Lu mesti ambil darah dulu seenggak-enggaknya keluar ke rumah sakit, ke dokter. Masa nggak dipikirkan sih sama orang yang berpendidikan? Orang kalau berpendidikan punya ilmu tinggi tuh pasti tahu bagaimana penularan itu. Yang kita nggak bisa lihat pakai mata ini kan bisa terlihat pakai mata mikroskop, say. Itu kalau udah masuk ke aliran darah semua selesai. Yang di rumah bisa kena apa? CA cervix. Karena kan sama yang di rumah nggak mungkin pakai pengaman dong. Tinggi sekali resikonya untuk kalian yang nggak bisa berkomitmen di luar sana, ngebuang lagi di rumah. Tinggi sekali resikonya terkena penyakit. Bukan soal kita mau tahan mau apa, mau mempertahankan atau apa, tapi self defense kita juga. Kita kan mau sehat dong. Kita kan pengen umur panjang. Lah kalau yang samping hobinya nyampah, terus kena ke rumah kita kena sampah juga, nggak worth it say, nggak worth it. Sorry banget ya, kita ngomong secara logika ya say. Logika aja deh. Ya iyalah, sekarang dibilang harus sabar ya, harus tahan ya. Lagi nomor satu, kedua kesehatan gue ini gue yang jaga loh. Kalau gue kepapar sama sesuatu yang lu bawa pulang ke rumah, nauzubillah min dzalik, gue mah babai, gue mah nggak mau, gue nggak berani. Iyalah, nggak kelihatan mata saya itu, saya barang itu mana kelihatan mata. Toto udah masuk aja ke aliran darah. Makanya kan banyak yang kena CA itu, CA di situ di bawah situ. Bukannya kita yang nakal, yang bawa pulang ke rumah itu yang nakal gitu loh say. Itu mesti dipikirkan lagi. Iyalah, bukan soal kita nggak bisa menjaga rumah tangga. Masalahnya ini soal jajan. Masalahnya ini soal jajan say. Kalau jajan ini ngeri. Ngeri say. Bukan cuma soal sakit di hati kita ya, sakit hati dikhianati, tapi secara kesehatan yang kita jaga untuk berumur panjang dengan kualitas hidup sebagai manusia gitu ya. Itu yang gue paling haduh. Lu sekarang bilang enggak. Penyakit lu tatonya kumat. Udah gitu nggak biasa pakai itu lagi pengaman. Aduh. Gua sih. Enggak sih. Aduh. Ya, soal itu. Itu menurut Mamski ya. Tadi ada yang nanya soalnya kan. Jadi gua bahas ya sayang. Gitu sayang.
mau terbukti atau enggak tetap, kalau gue udah terbukti memang udah menceraikan 2 orang, 2 laki-laki dalam hidup gue. Begitu gue tahu selengki yang suami pertama dan suami kedua, bye. Oh, gue nggak ada cerita, gue nggak peduli, say. Gue bilang, lu sekali mengkhianati gue, sekali aja. Sama juga kalau kayak gue mengkhianati lu sekali aja, gue keluar rumah nggak bawa apa-apa, ceraikan gue. Gue bilang gitu ke mantan gue itu. Sumpah janji kita nikah. Selengki, Bo. Selengkinya nggak tanggung-tanggung lagi sama DJ. Gue cermein sampai nangis-nangis, sampai mimisan, tau nggak lo, saking stresnya dia. Gue ceraiin langsung, nggak ada cerita. Sorry ya, bye. Sekali doang itu, ketahuan sekali, terakhir. Ini pertama dan terakhir. Dan lu yang keluar rumah, bukan gue tetap duduk di rumah kita. Gue tetap gak akan pergi dari rumah kita. Jangan pernah ya guys, lu pergi dari rumah cewek-cewek, biar dia yang pergi. Dia kan laki, biar dia bisa cari rumah. Kita perempuan jangan pernah sosokan ninggalin rumah. Ada rugi, langsung ditempatin lagi sama belatung yang lain ya. Jangan. Rumah capek-capek kita cari berdua, enak aja. Terus lo sosok apa namanya, begitu berantem lo sosok kayak packing masukin koper mau pergi. Aduh, jangan. Lu yang di rumah lu usir dia, pergi kau dari rumah, pergi kau dari rumah. Jangan kau masuk sini lagi, jangan kau injakkan kaki lagi di rumah ini. Rumahnya punya suami, bodoh amat. Kita kan istri, ada harta gono gini, say. Itu hak kita, bukan punya rumah suami. Nggak ada diusir, enak aja lapor polisi dong. Lapor polisi dong, enak aja. Kasih ribut, kasih paham. Lu selingkuh, lu ngusir gue dari rumah, lu yang keluar. Ngapain? Jangan mau. Gue begitu, dua-duanya gue usir. Yang satu lebih parah, kopernya gue buang dari lantai 2. Gue tendang, pergi lu. Nah, ada cerita gue mah. Pokoknya gue nggak ada cerita. Enak aja lu kan laki, lu cari aja lagi. Lagian lu yang bohongin gue ditipu, lu selengki, gila. Terus gue yang keluar, sudi gue bilang. Sono lu sama selengkian lo itu, coba lihat secanggih apa dia, cari duitnya. Sama gue kan kita langsung beli rumah banyak, beberapa apartemen dan villa. Coba sama itu, benar putus. Itulah selengki nggak berkah, bisnis lu malah ambruk. Sama gue bisnis lu berkembang, punya banyak properti. Baru berapa tahun nikah udah bisa beli segala macam. Begitu selengki, duitnya banyak, kenceng, lupa diri. Akhirnya apa? Ambruk. Syukurin lu. Gedek gua. Makanya jangan pernah deh ninggalin rumah ya. Jangan lu pernah ninggalin rumah. Kita itu permaisuri ratu. Kalau dipaksa dia lapor polola. Jadi dia tahu, gila, melek hukum juga nih bini gua, nggak mempan gua takut-takutin gitu. Ya kalau udah terlanjur ya udah salah kamu sendiri. Ini untuk yang belum terlanjur. Kalau ada apa-apa berantem sama suami, jangan lu yang pergi ninggalin rumah. Apalagi suami lu tuh kayak selengki atau apa. Pokoknya intinya jangan pernah ninggalin rumah. Rugi. Harus kuat jadi perempuan. Dan gak usah sok-sok drama-drama. Aku pergi ya balik ke rumah orang tua. Aduh, rugi, say. Tetap lu di situ. Kalau perlu bawa teman-teman arisan lu tiap hari.
bawa tuh teman-teman lu arisan lu tiap hari. Mampus. Jadikan tuh rumah tuh jajahan lu. Jajahan lu. Ya nanti kan di pengadilan kan diputuskan. Intinya kan lu nggak ngeluarin biaya untuk tinggal di mana-mana, tinggalnya di situ. Seenggaknya lu udah save biaya. Lagian tuh rumah-rumah lu, kalau lu tinggalin semakin berkuasa dong dia. Apalagi udah lu tinggalin dia masukin lagi tuh cewek selengkiannya dia, kelar hidup lu. Lu di situlah. Iyalah dengan kehidupan lo tetap lanjut. Habis itu kan nanti jadi ada harta gono gini bagi dua, ya udah. Yang penting lo nggak ada di situ. Sambil urus surat-surat, jelas ini rumah gue, dudukin rumah lo. Gitu kalau gue sih. Jangan pernah lo pergi ninggalin rumah. Sudi ya. Jadiin kuburan aja rumahnya. Aduh kocak. Salam mami dari Malaysia, betul sangat argumen mami. Punya suami kayak punya siapa kayak kan kita udah nikah sama dia. Apalagi itu rumah nyarinya pas dari pernikahan ya. Kecuali rumah dia itu rumah dari harta warisan, itu lu nggak bisa ambil. Atau dia dapatkan rumah itu sebelum menikah sama kita, sama kalian. Itu berarti nggak termasuk harta gono gini. Tapi kalau didapat rumah itu dari hasil kita setelah kita menikah, itu termasuk harta kita. Gitu say. Iya itu rumah bapaknya warisan ya nggak bisa dong. Kalau rumah warisan mah nggak bisa. Ini yang Mamsi omongin ini. Halo Didi, Minaidin wa Faizi. Ini Mamsi omongin ini. Kalau rumah itu dicari setelah kita menikah. Jadi di hari H kita nikah sampai ke kapanpun ya apapun yang kita cari di saat kita menikah itu ya kalau nggak ada perjanjian pisah harta itu milik berdua gitu. Apa? Aku begun doang rumahnya. Begun doang. Mamski paket apa? Serum dan whitening sudah sampai, dapat bonus lagi ya. Udah sampai. Thank you. Terus apa yang mau lagi nih, Say? Kita sekilas iklan dulu yuk. Sekilas iklan yuk. Nanti jam 2 ada lagi ya, Mamski nge-live lagi jam 2 ya. Tapi ini mau sekilas iklan dulu ya. Oke. Kalau rumah suami sebelum menikah buat anak iya, biasanya buat warisan buat anak. Oke guys. Ini ada namanya Whitening Body Glow Up dari Kiss ya. Untuk kulit.